Selamat datang di kelas sistem operasi. Kali ini materinya kita akan membahas mengenai working with text. Kalau di materi sebelumnya kita belajar mengenai creating file, creating directory, managing atau modifikasi file dan directory, maka sekarang kita akan coba belajar mengenai working with text. Apa yang bisa coba kita tahu gitu ya. Nanti kita akan lihat di bagian kali ini. Nah, kita mengetahui istilah yang namanya text file. Text file ini merupakan suatu tipe yang paling banyak yang terdapat pada file system, ya. Di mana di dalam suatu text file itu tentu saja mengandung teks, gitu ya, yang tentunya banyak terdapat atau menghandle word processing di sana, ya. Lalu kemudian banyaknya base comment dasar yang juga digunakan, yang dapat digunakan pada sistem Linux yang digunakan untuk memanipulasi suatu text file. Bagaimana cara kita untuk melihat isi dari suatu text file? Kita dapat menggunakan base comment cat. Nah, ini kalau dari bahasa Inggris di Indonesia kan artinya kucing, tapi enggak. Tapi kalau untuk melihat isi file, maka kita bisa menggunakan base comment cat. Contohnya di sini kita ingin menggunakan base comment cat, kemudian nama file yang kita ingin lihat isinya adalah food.txt. Maka ketika base comment itu kita jalankan cat spasi food.txt, maka kemudian akan tampil isinya. Default output pada base comment cat itu langsung tampil pada jendela terminal atau terminal yang Anda gunakan, ya. Lalu bagaimana jika kita ingin redirect output dari base comment tersebut? Nah, kita harus menggunakan base comment yang lain. Perintah base comment cat itu bagus jika kita hanya ingin melihat isi dari suatu file yang isinya tidak banyak atau sedikit. Lalu bagaimana dengan suatu text file yang isi kontennya banyak? Nah, ini kita bisa menggunakan base comment seperti less atau juga more. Nah, kita bisa menggunakan less kalau kita jika ingin menampilkan sedikit, gitu ya. Nah, ini contohnya ketika kita ingin menampilkan atau isi dari suatu file dengan menggunakan less. Lalu tentu untuk pergerakannya atau movement comments-nya kita bisa menggunakan spacebar untuk terus gitu ya, atau B untuk kembali, atau enter untuk next gitu ya ke bawah. Kemudian ada Q untuk keluar, lalu H untuk help atau bantuan yang bisa kita lihat. Lalu ada istilah head dan tail. Nah, head dan tail ini kalau di bahasa Indonesia kan head itu kepala, tail itu ekor. Maka letak di kepala itu di atas, tail itu di bawah. Jika kita ingin melihat suatu file, di mana jika ingin fokus terhadap kata paling atasnya, itu kita bisa menggunakan head. Tapi kalau kita ingin fokus langsung di bagian bawah pada isi suatu file, maka kita bisa langsung menggunakan base comment tail. Ya, seperti itu. Lalu kita juga dapat menggunakan pipe. Pipe itu adalah tanda garis lurus seperti ini. Ya. Dengan menggunakan pipe, kita juga bisa menampilkan hasil yang kemudian bisa sangat berbeda. Lalu bagaimana dengan menampilkan output suatu file pada file yang lainnya atau men-redirect isinya terhadap ke direct outputnya ke file yang lain. Nah, ini kita bisa menggunakan ada 3 jenis, ada stdin, ada stdout, ada stdr. Kalau kita ingin menampilkan suatu
baris atau suatu isi, contohnya dengan menggunakan echo, maka default-nya akan nampil di bagian terminal. Tapi kalau kita ingin masukkan output-nya, mendirect output-nya terhadap ke suatu file seperti txt, kita bisa menggunakan tanda panah seperti ini. Echo, kemudian line in, masukkan dia ke example.txt. Maka ketika kita melihat isi dari example.txt, maka di sana sudah ada kata line 1. Lalu juga kita dapat menggunakan panah 2 kali untuk agar tidak men-overwrite apa yang sudah ada di dalam file txt tadi. Jadi dia akan dilanjutkan ke line yang baru. Contoh di sini, echo another line, penggunaan panahnya 2 kali, masukkan dia ke example.txt. Maka another line akan muncul di baris yang baru. Lalu jika kita ingin fokus terhadap error yang muncul pada suatu base comment yang kita gunakan, dan itu masuk ke redirect ke suatu file, maka kita juga bisa menggunakan bagian dari stdr. Nah, dengan menggunakan stdr yang diwakili dengan tanda 2 lalu tanda panah, maka kita bisa fokus terhadap error yang muncul untuk masuk ke dalam file yang akan menyimpannya. Contoh di sini, ls spasi /fake, error bahwa tidak ada direktori tersebut. Lalu jika kita ingin masukkan pesan error tersebut ke dalam suatu file, maka kita bisa menggunakan ls/fake 2 kemudian tanda panah ke error.txt. Maka sekarang kalau kita lihat cat error.txt, maka pesan error tadi sudah masuk di dalam file error.txt. Penggunaan multiple ini juga bisa dilakukan, ya. Jika kita mau fokus terhadap isi lalu juga error, nah ini kita juga bisa menggunakan stdout dan stdr, ya. Ini contoh penggunaan stdout stdr, ini ada tanda done di sana. Sorting file for input. Nah, kalau mau ingin menampilkan atau mensort isi dari suatu teks gitu ya, kita bisa menggunakan base comment sort. Contoh di sini, kalau kita menggunakan base comment cat mypasswd, maka isi yang ada di dalamnya tampil tidak berurut. Tapi kalau kita ingin misalnya tampilkan dia secara berurutan, mulai dari yang terkecil sampai terbesar, atau mulai dari A sampai dengan Z, maka kita bisa menggunakan base comment sort. Sort mypasswd, maka kemudian akan diurutkan mulai dari B, D, R, S, S, dan seperti itu. Tentu saja, penggunaan sort juga dapat diikuti dengan menggunakan atau menambahkan option atau juga atribut. Di sini option yang bisa kita gunakan pada base comment sort seperti min T, min K, atau juga min N. Melihat statistik suatu file. Nah, untuk melihat statistik suatu file, kita bisa menggunakan base comment WC, ya. Lalu option yang bisa diikuti ada min L, min W, min C. Lalu ada basic regular expression. Nah, ini merupakan hal yang biasa digunakan ketika ingin menggunakan base comment atau command line interface. Ini kita bisa menggunakan basic comment regular expression-nya ada titik, ada bracket, ada asterisk gitu ya, ada tanda panah ke atas gitu ya, atau pangkat, ada tanda dolar. Biasanya ini contoh penggunaannya
Kayak kita menggunakan titik untuk mewakili karakter yang dikecualikan. Contohnya patternnya, polanya R titik F, maka kecualikan itu fokus kepada R dan F. Maka di sini kalau dipakai pada perintah base command grab, tampil adalah ref dan roof, di mana OO ini dikecualikan, fokus kepada R dan F saja. Bisa juga langsung titik-titik semua, maka fokus kepada jumlah dari file tersebut. Jumlah dari karakter pada isi file tersebut. Ini contohnya ada ref, roof, D-nya warna putih karena sudah masuk ke karakter kelima. Lalu bisa juga dengan menggunakan bracket, di mana bracket fokus terhadap apa yang ada di dalam bracket tersebut. Ini contohnya jika fokusnya adalah angka 0 hingga 9. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang akan kemudian muncul berwarna merah. Lalu juga ada penggunaan asterisk. Ini tadi sudah dibahas, sudah pernah dibahas di materi sebelumnya mengenai globe characters. Penggunaan slash juga sama ya, peruntukannya juga hampir mirip-mirip. Lalu ada penambahan extended regular expression, ini ada tanda tanya, mark question seperti ini, ada tanda plus, ada tanda pipe. Pipe itu ibaratkan seperti logical atau operator. Sampai situ dari materi ini yang dapat saya sampaikan. Semoga penggunaan materi kali ini bisa kita implementasikan ketika Anda nanti mulai belajar bagaimana mengedit suatu file. Ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya.